Seorang kakek tua berpakaian lusuh tiba-tiba muncul dan mengubah nasib sebuah perusahaan besar. Siapa sebenarnya kakek ini? Mengapa kehadirannya mengguncang segalanya? Suasana di kantor pusat perusahaan itu tampak megah, seakan diukir dari kekuatan tak terlihat yang membentengi seluruh dinding kaca dan lantai mengkilap. Di balik jendela tinggi yang menyerap cahaya pagi, deretan meja modern tersusun rapi, mencerminkan ketelitian sempurna. Karyawan-karyawan berpakaian rapi dan mahal bergerak dengan disiplin. Wajah mereka serius dan penuh konsentrasi. Setiap gerakan terukur, setiap ucapan mencerminkan profesionalisme tinggi, seperti sosok-sosok yang telah ditempa untuk mencapai kesempurnaan. Di tempat ini, waktu adalah senjata tajam yang membedakan yang kuat dari yang lemah. Mereka percaya bahwa hanya yang terbaik yang mampu bertahan dalam pusaran ambisi perusahaan ini. Di tengah atmosfer penuh tekanan itu, seorang karyawan muda yang baru bekerja beberapa bulan terdiam, matanya menyapu pemandangan yang kini menjadi kesehariannya. Seolah tak percaya, ia berbisik lirih, "Apakah aku sungguh berada di sini?" Di sekelilingnya, orang-orang berbicara tentang miliaran seperti membahas angka-angka sepele. Hatinya berdegup cepat saat membayangkan seberapa jauh lagi ia harus melangkah agar bisa berdiri sejajar dengan para senior di sekitarnya. Di saat kebingungan itu menyelimuti benaknya, seorang karyawan senior menghampiri, seakan memahami keraguan yang menggelayuti pikirannya. Dengan senyum setengah mengejek, ia berkata, "Jangan hanya berdiri diam. Di tempat ini, orang tidak hidup untuk merenung. Kita hidup untuk menaklukkan." Namun, sebelum si karyawan muda sempat mencerna kata-kata itu, suara derit pelan dari pintu depan menghentikan semua percakapan. Bunyi itu memecah kesibukan, menciptakan riak kecil di tengah keteraturan yang sempurna. Perlahan, semua mata tertuju ke arah pintu, seolah-olah kehadiran yang baru saja masuk adalah sesuatu yang asing. Sesuatu yang tidak lazim di dunia mereka yang tertutup dan penuh ketelitian. Seorang pria tua melangkah masuk dengan tenang. Pakaiannya lusuh dan tampak usang, jaketnya seperti saksi bisu dari masa lalu yang telah lama berlalu. Celana dan sepatunya dipenuhi noda dan debu perjalanan. Rambutnya yang abu-abu tampak tidak terurus, tetapi sorot matanya memancarkan keheningan mendalam, seolah membawa cerita yang tak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Beberapa karyawan mengernyitkan dahi, merasa terganggu oleh pemandangan yang bagi mereka tidak sepantasnya ada di kantor mewah ini. Seorang wanita muda yang duduk tak jauh dari pintu berbisik kepada rekannya, "Apa dia tersesat? Lihat pakaiannya, jelas tidak pantas berada di sini." Suasana menjadi lebih tegang saat kakek itu melangkah lebih dalam ke dalam ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakek itu hanya mengamati sekelilingnya dengan tatapan tenang. Sorot matanya tampak menilai sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Pandangan yang berbeda dari karyawan-karyawan di ruangan itu, yang hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka. "Pak, Anda perlu bantuan?" Seorang resepsionis akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya terdengar sedikit ragu. Kakek itu hanya menggeleng pelan, lalu memberikan senyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat siapapun yang menatapnya merasa seolah berada dalam jangkauan misteri yang dalam. Sementara itu, karyawan muda tadi masih berdiri terdiam, memperhatikan pemandangan di depannya dengan campuran rasa ingin tahu dan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang seperti kakek tua ini berani memasuki kantor pusat yang dijaga begitu ketat? Di gedung yang penuh dengan mereka yang mendambakan kesuksesan dan kemakmuran, sosok pria tua lusuh itu tampak seperti potret masa lalu yang terlupakan, atau mungkin sengaja dilupakan. "Aneh sekali," gumamnya pelan. Seolah-olah dia tahu kemana harus pergi, padahal tampaknya dia tidak mengenal satu pun dari kita. Sebelum ada yang menyadari betapa heningnya suasana, kakek itu melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Langkahnya tenang, penuh keyakinan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang membuatnya tak gentar di hadapan semua yang ada di sana. Mata seorang karyawan senior mengikuti gerak-geriknya, penuh rasa ingin tahu yang bercampur dengan sinisme yang sulit disembunyikan. Kakek tua itu terus berjalan perlahan, setiap langkahnya seakan menjejakkan kisah-kisah masa silam di atas lantai yang berkilauan. Ekspresinya datar, tanpa tersirat emosi atau kegugupan. Hanya ada ketenangan dalam setiap gerakannya, ketenangan yang terasa kontras dengan busana lusuhnya, yang tampak jauh dari selera zaman. Jaketnya pudar, seakan telah bertahan menghadapi segala jenis cuaca. Sepatunya retak di beberapa tempat, mengisyaratkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Meski tubuhnya tampak letih, sorot matanya tetap tajam, menembus ruang dengan pandangan yang tidak terikat oleh kemewahan atau kemegahan di sekitarnya. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung merasa tidak nyaman. Mereka saling bertukar pandang, membentuk bisikan-bisikan yang nyaris terdengar seperti desisan. "Siapa dia?" bisik seorang wanita muda,
sambil menggelengkan kepala. Sepertinya tidak mungkin dia salah satu tamu undangan kita, sahut rekannya. Lihat saja pakaiannya, seperti tak pernah menyentuh perawatan. Di ujung ruangan, seorang pria berjas hitam mengamati dengan dahi berkerut. Dia adalah kepala keamanan perusahaan, sosok yang dikenal karena ketegasannya. Pak tua itu seharusnya tidak berada di sini, gumamnya. Namun, ada sesuatu dari sosok kakek itu yang membuatnya ragu untuk segera bertindak. Tatapan pria tua itu begitu tenang, lebih dalam dari segala yang berkilau di ruangan ini. Seolah ada pesan yang tak bisa dicerna oleh pandangan biasa. Tanpa menghiraukan tatapan sinis atau sorot mata waspada di sekelilingnya, kakek itu terus melangkah perlahan, mengamati detail ruangan. Sesekali, pandangannya berhenti pada objek tertentu, sebuah lukisan, logo perusahaan yang tertempel rapi di dinding, atau ruangan kaca tempat para eksekutif berbicara dengan penuh semangat. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan sekadar ketertarikan, melainkan pemahaman, seakan ia mengenali setiap sudut tempat ini, meskipun tak seorang pun mengenalnya. Di dalam ruangan kaca, para eksekutif tampak berbicara dengan penuh semangat. Sementara itu, di sudut lain, kakek tua itu tersenyum samar. Nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menimbulkan perasaan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mereka lewatkan. Seorang resepsionis muda dengan rambut terikat rapi, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Suaranya terdengar ragu, namun tetap sopan saat ia bertanya, "Maaf, Pak, apakah Anda mencari seseorang?" Kakek itu menoleh perlahan, memperlihatkan sorot mata yang tampaknya telah melihat lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. "Oh, aku hanya datang untuk melihat-lihat," jawabnya lembut, seolah kata-katanya menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar kunjungan biasa. Wanita itu menatapnya dengan bingung. Jawaban sesederhana itu terasa ganjil di tempat seperti ini. "Melihat-lihat, Pak," ulangnya ragu. "Gedung ini adalah kantor pusat, tempat kerja yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Biasanya hanya tamu undangan yang diperbolehkan masuk." Kakek itu tersenyum tipis. "Benar sekali, Nak. Hanya tamu undangan," jawabnya. Kata-katanya terdengar sederhana, namun cara ia mengucapkannya menimbulkan tanda tanya. Apakah dia memang diundang? Atau justru datang tanpa undangan? Jawaban itu menggantung di udara, menciptakan nuansa misteri yang semakin menebal di dalam ruangan. Di sudut lain, seorang karyawan senior melangkah mendekati resepsionis dan menepuk pundaknya. "Sudahlah, biarkan saja orang tua ini," bisiknya. "Mungkin dia hanya tersesat. Dia akan pergi dengan sendirinya kalau kita tidak terlalu memperhatikannya." Namun, saat karyawan senior itu mencoba mengabaikannya, ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuatnya tak bisa begitu saja mengalihkan pandangan. Ada sesuatu dari kakek itu yang membuat hati karyawan senior itu berdebar tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin seseorang dengan pakaian lusuh, yang tampaknya tak tahu di mana ia berada, bisa menimbulkan rasa gentar semacam ini? Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya. Namun, kakek itu terus berjalan melintasi ruangan dengan langkah yang pelan tetapi penuh tekad, seolah-olah setiap jejak yang ia tinggalkan memiliki makna yang sulit dijabarkan. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam rasa penasaran yang tumbuh di antara para karyawan yang memperhatikannya. Dia seperti teka-teki, potongan yang tak sesuai dengan gambaran ruangan ini, tetapi entah bagaimana, kehadirannya justru memberi arti yang lebih dalam. Apa yang dia lihat? Kenapa dia tampak begitu yakin? Seorang wanita muda yang sebelumnya memandang rendah kakek itu mulai bertanya-tanya. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang menimbulkan rasa tak nyaman, seolah-olah kehadirannya adalah pertanda dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahan dan formalitas yang membalut perusahaan ini. Kakek itu, tanpa menyadari atau mungkin justru memahami penuh keingintahuan yang mengelilinginya, hanya terus melangkah. Dan saat ia semakin dekat ke pusat ruangan, suasana kantor terasa semakin berat. Udara seakan dipenuhi ketidakpastian yang sulit dipahami. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh kakek misterius ini? Apa tujuan dari langkah-langkah pelannya, yang terasa seolah mengungkap rahasia yang tak seorang pun di sini pernah duga? Bisikan-bisikan yang tadinya pelan kini semakin keras. Semakin tak terbendung. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya pelan kini semakin lantang, meskipun belum ada yang berani mengutarakan kata-kata kasar di hadapan si kakek. Tatapan yang awalnya hanya sekilas kini berubah menjadi penilaian tajam. Kilauan rasa tidak nyaman berbaur dengan cemoohan tersembunyi. Di sudut ruangan, beberapa karyawan senior saling bertukar pandang, seolah mencari cara untuk mengakhiri gangguan tak terduga ini.
Suasana yang tadinya penuh keteraturan kini terasa goyah. Ada keheningan terselubung, keheningan yang dipenuhi ketidakpastian, seakan kehadiran si kakek telah memunculkan sesuatu yang asing dan tak diinginkan di lingkungan yang selama ini steril dari segala bentuk ketidakteraturan. Lihat dia, seorang wanita muda berbisik dengan suara hampir tak terdengar, namun cukup keras bagi rekan-rekannya yang berdiri di dekatnya. Ia melipat tangan di depan dada, memperhatikan si kakek yang kini sedang menatap sebuah lukisan besar di dinding. Apakah dia benar-benar tak menyadari di mana dia berada? Sepertinya dia tersesat, atau hanya seorang pengemis yang ingin mencari tempat berteduh. Pria di sebelahnya tersenyum tipis, lebih karena jengkel daripada tulus. Pengemis? Gumamnya. Kalau dia pengemis, maka dia benar-benar nekat. Tidak ada yang akan membiarkan orang seperti dia masuk begitu saja. Pasti ada yang lengah di pintu depan. Ia menggeleng pelan, menatap kakek itu dengan rasa tidak suka yang semakin mendalam. Di sisi lain ruangan, seorang pria, salah satu karyawan yang tampak terbiasa memegang kendali, melangkah mendekati si kakek. Wajahnya menyiratkan kewaspadaan dan kecurigaan. "Pak, maaf kalau saya bertanya," katanya dengan nada tegas. "Apakah Anda benar-benar memiliki urusan di sini? Tempat ini bukan untuk sembarang orang." Pria itu menatap si kakek dengan ekspresi tidak sabar. "Anda masuk tanpa izin," ucapnya datar, namun nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Si kakek mengangkat wajahnya perlahan, menatap pria itu dengan mata yang seakan mampu menembus permukaan, langsung menelisik ke dalam jiwa. Senyumnya masih terpancar, tenang, tanpa sedikit pun tanda ketidaknyamanan atau rasa takut. "Aku datang untuk melihat." "Hanya itu," jawabnya singkat. Kata-katanya bergulir pelan, namun mengandung bobot yang sulit diabaikan, seolah ada makna tersembunyi di balik kesederhanaan kalimat itu. Pria yang berdiri di hadapannya terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara kakek itu berbicara yang membuatnya ragu untuk melanjutkan konfrontasi. Namun, profesionalismenya dan gengsi yang telah lama ia bangun mendorongnya untuk tetap bersikap tegas. "Melihat-lihat?" tanyanya dengan nada penuh ironi. "Gedung ini bukan tempat bagi siapapun untuk sekadar melihat-lihat. Kami tidak menerima kunjungan tanpa tujuan yang jelas." Si kakek tertawa kecil, suara tawanya pelan namun menggema di ruangan yang kini semakin tegang. "Oh, aku tahu apa yang kalian lakukan di sini," ucapnya sambil mengangguk pelan, seolah memahami lebih dari yang tampak di permukaan. Karyawan itu semakin gelisah. Ada sesuatu dalam cara kakek itu berbicara, seperti teka-teki yang tidak bisa dipecahkan, seolah ada petunjuk tersembunyi yang tak mungkin diterjemahkan dengan logika biasa. Dengan nada tegas, ia menoleh ke arah resepsionis di ujung ruangan. "Hubungi keamanan. Kita tak punya waktu untuk bermain-main dengan orang seperti ini." Namun sebelum perintah itu terlaksana, suara seorang wanita dari arah belakang menyela. "Mungkin dia hanya orang tua yang tersesat, tidak perlu berlebihan," ujar seorang wanita. Nada suaranya terdengar kasihan, namun jelas ada ketidaknyamanan yang ia rasakan. Bagaimanapun juga, dia bukan tamu resmi. Dan kita punya standar, bukan? Sementara itu, si kakek hanya tersenyum tipis. Pandangannya menyapu ruangan, menembus hati-hati yang terbungkus dalam kemapanan dan formalitas. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi di balik sorot matanya ada kedalaman yang sulit dijangkau, seolah-olah ia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh mereka yang berdiri di hadapannya. Karyawan yang tadinya mendekatinya kini mundur beberapa langkah, merasa sedikit jengah. Orang seperti dia, berpakaian lusuh, berani melangkah masuk ke sini tanpa alasan, gumamnya dengan nada mencemooh. Jika dia memang memiliki urusan, seharusnya dia datang dengan lebih pantas, bukan? Si kakek mendengar kalimat itu, tetapi ia hanya menghela napas pelan. Sejenak ia menundukkan kepala, lalu kembali mengangkat wajahnya dengan senyuman samar yang kini terasa berbeda, seakan menyiratkan pemahaman yang jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Tatapan itu membuat beberapa karyawan merasa tidak nyaman, meskipun mereka tetap berusaha keras menahan ekspresi di wajah masing-masing. Saat itu, seolah-olah waktu terhenti. Keheningan ganjil menyelimuti ruangan, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang sebelumnya begitu yakin dengan penilaian mereka terhadap si kakek, kini mulai merasakan sesuatu yang tak mereka mengerti. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah kami benar-benar sedang berhadapan dengan seseorang yang tak berdaya? Apakah dia hanya seorang pria tua tak terawat? Atau ada sesuatu yang lebih dari sosok itu? Namun, para karyawan terlalu terjebak dalam prasangka dan kebanggaan mereka sendiri untuk benar-benar melihat. Yang tampak di mata mereka hanyalah pakaian lusuh,
rambut acak-acakan, dan sepatu berdebu. Dengan itu, mereka meyakinkan diri bahwa kakek itu tak lebih dari seorang asing yang tak memiliki tempat di dunia yang telah mereka bangun dengan susah payah. Dari tengah kerumunan, seorang pria muncul, berbeda dari yang lain. Setelan jasnya tampak lebih mahal daripada rata-rata karyawan di ruangan itu. Sosoknya tinggi, rambutnya klimis, dan wajahnya mencerminkan kepercayaan diri yang nyaris menembus batas kesombongan. Dialah Tuan Wira, salah satu manajer senior perusahaan, terkenal sebagai sosok yang tak segan bertindak keras jika ada yang berani melanggar batas aturan. Melihat kehadiran kakek tua yang tampak tak pantas berada di ruangan megah ini, wajah Tuan Wira seketika berubah muram. Dengan langkah mantap, ia mendekati si kakek, diiringi tatapan penuh harapan dari karyawan lain yang seakan menanti akhir dari gangguan ini. Ia berhenti tepat di hadapan kakek itu, menatapnya dengan sorot mata dingin dan penuh penilaian. "Kakek," ujar Tuan Wira sambil mengerutkan kening. "Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk ke dalam gedung ini, tetapi Anda tidak punya alasan untuk berada di sini. Tempat ini adalah kantor dengan standar tinggi, bukan sembarang ruang yang bisa dimasuki siapa saja." Kata-katanya tegas, hampir terdengar seperti ultimatum yang tak bisa ditawar. Si kakek menatap Tuan Wira dengan sorot mata yang sulit ditebak, tatapan yang seolah menembus permukaan dan langsung menusuk ke dalam diri lawan bicaranya. Si kakek tetap berdiri dengan tenang, seolah sudah memahami lebih dari apa yang dikatakan kepadanya. Ia hanya tersenyum tipis, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran atau kemarahan. "Maaf," ujar si kakek, suaranya tenang namun mengandung makna yang sulit ditafsirkan. "Aku hanya melihat-lihat." Namun, ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat beberapa karyawan mulai mempertanyakan maksud sebenarnya dari kehadirannya. Tuan Wira menghela napas panjang, jelas tak ingin berlama-lama menghadapi situasi ini. Dengan nada tajam, ia berkata, "Sudah cukup. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi tempat ini bukan untuk orang yang tidak memahami sopan santun atau aturan perusahaan." Si kakek tetap menatapnya dengan tenang. Sekilas, ia tampak seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lalu, dengan suara lembut namun penuh arti, ia bertanya, "Nak, apakah kau benar-benar tahu tempat ini yang kau sebut sebagai kantormu?" Kalimat sederhana itu membuat Tuan Wira terdiam sesaat. Ada sesuatu yang aneh dalam perasaan yang menyelimutinya, tetapi ia segera mengenyahkannya. Baginya, si kakek ini hanyalah seorang pengganggu, seseorang yang tidak memiliki tempat di dunia yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ia mendengus kecil sebelum menjawab dengan nada mencemooh, sambil melipat tangan di depan dada. "Tentu saja kami tahu. Setiap orang di perusahaan ini bekerja keras untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Dan Anda, seorang asing yang bahkan tidak pantas berada di ruangan ini, berani mempertanyakan apakah kami benar-benar tahu tempat ini." Si kakek menghela napas pelan, seolah kata-kata itu sama sekali tidak memengaruhinya. Ia hanya mengangguk kecil, sorot matanya tetap tak terbaca, seakan menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh mereka yang berdiri di hadapannya. "Maafkan aku," katanya pelan, "jika kehadiranku mengganggu. Aku tahu aku tidak diterima di sini, Nak. Namun, ketahuilah, aku tidak datang untuk mengganggu kalian, melainkan untuk memahami apa yang telah terjadi." Tuan Wira hampir tak bisa menahan tawa sinisnya. Baginya, ucapan si kakek terdengar seperti omong kosong belaka. "Cukup sudah, Pak. Ini bukan tempat untuk berbicara tentang hal-hal yang tak jelas. Jika Anda tidak punya urusan resmi, saya minta Anda segera keluar. Dan jika Anda masih bersikeras di sini." Tuan Wira melirik seorang petugas keamanan yang kini berdiri tak jauh, siap bertindak jika diperlukan. Namun, saat si kakek menatap petugas keamanan tersebut, ia hanya tersenyum lembut, tanpa tanda-tanda ketakutan atau perlawanan. "Aku akan pergi, jika itu yang kau inginkan," ujarnya pelan. "Tapi ingatlah satu hal. Kadang kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya ada di depan mata kita." Sejenak, kata-kata itu membuat Tuan Wira terdiam. Namun, dengan cepat ia menguasai dirinya kembali. "Omong kosong," gumamnya meremehkan, lalu melambaikan tangan pada petugas keamanan. "Keluarkan dia." Saat si kakek digiring keluar, suasana ruangan perlahan kembali tenang. Namun, beberapa karyawan masih merasa ada sesuatu yang ganjil dari kehadiran pria tua itu. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya seseorang yang kebetulan tersesat. Tuan Wira, yang merasa telah mengembalikan ketertiban, hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan sinis, "Mungkin kita akan mendengar cerita gila tentang kakek lusuh itu nanti."
Tapi dia hanyalah orang tua aneh yang mencoba menarik perhatian. Namun, jauh di dalam hatinya, entah mengapa, ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ada sebersit ketidakpastian yang coba ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Seolah-olah, meski hanya sejenak, tatapan mata si kakek tadi telah menyentuh sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, sesuatu yang tak ingin ia akui. Di ruang kantornya, yang terletak di lantai tertinggi gedung itu, Direktur utama perusahaan duduk diam. Tangannya menopang dagu, pikirannya melayang jauh. Selama bertahun-tahun, ia memimpin perusahaan ini dengan ketegasan dan ketelitian, memegang kendali di balik layar, memastikan setiap roda berputar sebagaimana mestinya. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Masuk," ujarnya tanpa mengalihkan pandangan dari jendela besar yang memperlihatkan hamparan kota di bawahnya. Seorang staf humas masuk, wajahnya menunjukkan keraguan samar. "Maaf, Pak. Ada sedikit kejadian di lobi. Seseorang yang tampaknya tak dikenal. Seorang kakek berpakaian lusuh. Dia sempat masuk ke ruangan kantor kita." Direktur mengangkat alisnya. Nada suaranya tetap tenang, namun penuh wibawa. "Dan apa yang terjadi dengan orang tersebut?" "Sudah ditangani, Pak," jawab staf humas dengan senyum canggung, seolah berusaha memastikan atasannya tidak merasa terganggu. "Karyawan senior, Tuan Wira, sudah mengusirnya keluar." Orang itu tampaknya hanya seorang kakek yang tidak tahu tempatnya. Sekelebat perasaan aneh bergemuruh di dalam hati sang direktur. Kakek tua berpakaian lusuh, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada staf di hadapannya. Entah kenapa, rasa tak nyaman tiba-tiba muncul, menggelitik nalarnya. Siapa sebenarnya kakek itu? Dan mengapa kehadirannya membuatnya merasa gelisah? Staf humas itu tampak sedikit bingung mendengar pertanyaan tersebut. Dia, ya, tampak seperti kakek biasa, Pak. Mengenakan jaket usang, sepatunya juga sudah lusuh. Kami mengira dia hanya pengunjung yang tersesat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, sang direktur bangkit dari kursinya. Tatapannya terfokus pada pintu keluar ruangan. Ada desakan dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan, perasaan yang tak dapat dijelaskan. Seakan-akan dirinya tertarik oleh sebuah panggilan tak terlihat. Sang direktur melangkah menuju lobi, diikuti stafnya yang tampak kebingungan. Saat ia tiba di sana, pemandangan lobi yang kosong menyambutnya. Tidak ada tanda-tanda sosok yang diceritakan tadi. Namun, tatapan para karyawan yang melihat kehadirannya menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Beberapa karyawan berbisik-bisik, sementara yang lain masih menatap ke arah pintu seolah belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Saat itulah mata sang direktur tertuju pada seorang pria yang berdiri di ujung ruangan dengan ekspresi gugup. Tuan Wira, manajer senior yang tadi mengambil alih untuk mengusir kakek tua itu. Dengan langkah mantap, direktur mendekatinya. Tuan Wira langsung memasang senyum canggung. "Tuan Wira," ujar direktur, suaranya halus, tetapi tajam. "Saya dengar Anda bertindak atas inisiatif sendiri untuk mengusir seorang tamu tak dikenal tadi." Tuan Wira menegakkan tubuhnya, tampak berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan dirinya. "Saya pikir itu yang terbaik. Orang itu, dia tidak pantas berada di tempat ini. Penampilannya lusuh, dan kami tidak bisa memastikan identitasnya." Direktur hanya menatapnya diam. Ada kilatan perasaan yang sulit diterjemahkan melintas di wajahnya. "Dan Anda yakin bahwa hanya dengan melihat penampilannya, Anda bisa menilai seseorang pantas atau tidak berada di sini?" Tuan Wira terdiam sejenak. Raut wajahnya sedikit berubah, seakan menyadari sesuatu yang tak pernah ia pertanyakan sebelumnya. Tanpa berkata lagi, direktur berbalik dan, tanpa ragu, melangkah menuju pintu utama gedung. Beberapa karyawan yang penasaran ikut mengikutinya. Saat pintu terbuka, tatapannya langsung tertuju pada sosok kakek yang berdiri di trotoar. Kakek itu menatap gedung yang menjulang tinggi di hadapannya, seakan tengah mengamati setiap inci struktur bangunan yang telah lama ia tinggalkan. Perlahan, kakek itu menoleh, mendengar langkah-langkah yang mendekat. Sejenak, tatapan mereka bertemu. Tatapan yang penuh arti, penuh kenangan, penuh rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Sang direktur terdiam. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa di depannya kini berdiri sosok yang tak pernah ia duga. "Kakek?" bisiknya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh angin yang berhembus pelan. Mengapa Anda datang ke sini seperti ini?" Senyum kakek itu mengembang. Pandangannya lembut, namun tajam,
seakan-akan seluruh dunia hanya berada dalam genggamannya. Aku hanya ingin tahu, apakah perusahaan ini masih seperti dulu? Sekilas, wajah direktur berubah. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergemuruh. Sebuah perasaan bersalah yang selama ini terpendam mulai muncul ke permukaan. Ia mengingat sosok itu. Sosok yang selama ini tak seharusnya ia lupakan. Kakek yang berdiri di depannya. Bukan sekadar orang tua biasa. Dialah pemilik sejati perusahaan ini. Sosok yang dulu membangun bisnis ini dari nol. Semangatnya tertanam dalam setiap dinding dan lantai gedung ini. Namun, tak seorang pun, bahkan dirinya sendiri, menyadari kehadiran beliau dalam wujud yang kini tampak tak terurus ini. Sang direktur mengangguk perlahan. Tubuhnya terasa ringan, tetapi sekaligus terbebani oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Kakek, saya tidak tahu. Suara itu lirih, penuh sesal. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap mata yang penuh kebijaksanaan itu. Di hadapan tatapan kaget dan bingung para karyawan, akhirnya, ia membungkuk dalam-dalam. Penuh hormat, kakek itu hanya mengangguk pelan. Senyumnya lembut, namun dalam. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan melangkah pergi. Meninggalkan perusahaan yang pernah ia dirikan. Namun, jejaknya tak akan pernah hilang. Sejak saat itu, ada yang berubah di perusahaan. Sebuah perubahan halus, tetapi terasa hingga ke setiap sudut ruang kerja. Para karyawan, yang tadinya merasa nyaman dalam rutinitas dan hierarki yang mereka anggap pasti, kini sering terdiam sejenak. Setiap kali mereka mengenang sosok kakek tua yang tampak tak berdaya, namun ternyata adalah pemilik sejati perusahaan ini. Mereka yang dulu begitu yakin akan keahlian mereka dalam menilai seseorang hanya dari penampilan, kini mulai mempertanyakan cara mereka melihat dunia. Di dalam kantor direktur, suasana pun berbeda. Pria yang selama ini begitu yakin akan visi dan prinsip perusahaan yang ia bangun di atas dasar modernitas, kini mulai merasakan sesuatu yang selama ini mungkin telah ia lupakan. Sebuah esensi. Sebuah nilai yang jauh lebih besar dari sekadar aturan dan ambisi. Hari demi hari, sang direktur terus teringat tatapan kakek itu. Tatapan yang penuh dengan pertanyaan. Seolah bertanya, apakah perusahaan ini masih setia pada tujuan aslinya? Atau telah berubah menjadi sesuatu yang asing? Suatu pagi, ia duduk di kursinya seperti biasa. Tumpukan dokumen keuangan dan laporan kinerja terbentang di hadapannya, hal yang biasanya menjadi fokus utamanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang lain. Di pojok meja, tergeletak selembar kertas yang berbeda dari dokumen lainnya. Sebuah surat tulisan tangan. Perlahan, ia mengambilnya. Surat itu ternyata ditinggalkan oleh kakek, tanpa ia sadari. Saat membacanya, ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Nah, kekayaan bukan hanya soal harta atau kemewahan. Perusahaan ini dulu dibangun dengan harapan bisa menjadi tempat di mana setiap orang bisa tumbuh dan belajar. Jangan sampai tujuan itu hilang dalam ambisi yang buta. Aku berharap, apapun yang kamu lakukan, kamu selalu ingat akan itu. Sang direktur terdiam. Setiap kata terasa merasuk ke dalam jiwanya, menggugah sesuatu yang telah lama terlupakan. Selama ini, ia telah bekerja keras membawa perusahaan ke puncak kesuksesan. Namun tanpa sadar, mungkin ia telah melewatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Nilai-nilai yang dulu dijunjung tinggi oleh kakek. Nilai-nilai yang dulu ada dalam setiap keputusan kecil yang beliau ambil. Dalam beberapa hari berikutnya, sesuatu berubah. Sang direktur mulai mengadakan pertemuan internal. Bukan lagi sekadar membahas target atau proyek besar, tapi untuk berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Ia mengajak para karyawan berdiskusi. Bukan tentang keuntungan, tetapi tentang nilai-nilai yang benar-benar penting bagi mereka. Pertanyaan yang ia ajukan tampak sederhana, namun menyentuh hati mereka lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Apa yang ingin Anda capai di sini, selain keuntungan dan posisi? Ruangan hening. Banyak karyawan terdiam. Tak pernah membayangkan pertanyaan seperti itu akan muncul dari atasan mereka. Beberapa mulai merenung. Menyadari bahwa dalam perjalanan mereka selama ini, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang mungkin pernah mereka yakini saat pertama kali bergabung dengan perusahaan ini. Semangat, kebanggaan, atau mungkin, rasa memiliki terhadap tempat di mana mereka menghabiskan hari-hari mereka. Sementara itu, Tuan Wira, yang dulu dengan keras mengusir kakek itu, juga merasakan perubahan. Diam-diam, ia merasa malu atas tindakannya. Kesombongannya telah menghalangi pandangannya,
membuatnya lupa bahwa nilai seseorang tak bisa diukur hanya dari penampilan luar. Sejak saat itu, ia mulai lebih menghargai setiap karyawan yang bekerja bersamanya. Mencoba memperbaiki hubungan yang mungkin dulu ia anggap tak penting. Bulan demi bulan, perubahan dalam perusahaan semakin terlihat. Sang direktur menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. Ia tak lagi hanya berfokus pada angka dan target, tetapi juga pada pengembangan individu. Para karyawan diajak untuk berpartisipasi dalam proyek sosial yang bermanfaat. Sebagian keuntungan mulai disisihkan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Perusahaan yang dulu hanya dikenal sebagai bisnis sukses secara finansial, kini mulai dipandang sebagai tempat yang peduli terhadap kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Para karyawan yang tadinya bekerja hanya demi gaji bulanan dan kenaikan jabatan, kini mulai melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka-angka di laporan keuangan. Mereka melihat perusahaan ini sebagai rumah. Di tempat ini, mereka tidak sekadar bekerja. Mereka berkontribusi. Mereka tumbuh. Perusahaan ini telah berubah menjadi lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Ia menjadi rumah. Sebuah komunitas di mana setiap orang memiliki makna. Dan di setiap langkah mereka, ada bayangan seorang kakek tua. Sosok yang pernah berdiri di lobi itu, mengingatkan mereka untuk melihat lebih dalam, lebih luas, dan lebih bijaksana. Sang direktur pun berubah. Setiap pagi, sebelum memasuki gedung, ia selalu berhenti sejenak di depan pintu utama. Kini, ia tak lagi hanya melihat kemegahan struktur gedung atau banyaknya karyawan di dalamnya. Kini, ia melihat sebuah keluarga besar, orang-orang yang bekerja bersama, saling mendukung, dan membangun sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar keuntungan. Di penghujung hari, ia sering berdiri di depan jendela kantornya, menatap keluar. Mengingat senyum dan kata-kata terakhir kakek itu. Dengan hati yang penuh syukur, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menjaga perusahaan ini tetap setia pada tujuan awalnya. Sebuah tujuan yang sederhana, namun jauh lebih bermakna daripada yang pernah ia bayangkan. Dan demikianlah, perusahaan itu tumbuh menjadi lebih dari sekadar tempat kerja. Ia menjadi warisan hidup. Sebuah jejak yang terus memberi nilai bagi setiap individu yang menjadi bagiannya. Dan kenangan tentang kakek tua itu tetap hidup. Seperti nyala lilin yang menerangi jalan mereka menuju masa depan yang lebih baik.